wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Blitar 3. Pertama-tama marilah kita untuk bersama-sama memuji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmatnya pada pagi hari ini. Kita senantiasa diberikan kenikmatan yang luar biasa berupa iman sehat dan juga kesempatan sehingga pada pagi hari ini dapat membersamai kami dalam kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tentu Bapak Ibu pada hari ini sangat luar biasa sekali. Kami mengharapkan pada ibu-ibu semuanya dapat mengikuti kegiatan kami ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini itu tentunya akan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga pada peserta didik kita pada umumnya seluruhnya. Itu harapan kita semuanya. Tak lupa saya ucapkan selamat kepada selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan guru yang pada kesempatan ini mungkin bisa hadir membersamai kami di pagi hari ini. Baik, dalam kesempatan ini kami akan menerangkan yakni tentang budaya positif. Nah, untuk budaya positif ini mungkin tidak asing lagi bagi kita sebagai seorang guru yang perlu untuk penerapannya pada peserta didik kita. Apa sih budaya positif itu? Kira-kira untuk penyemangat kita bersama, coba saya tanya kepada Bapak Ibu guru semuanya, adakah yang ingin berpendapat mengenai daripada budaya positif itu sendiri? Baik, silakan kepada Bu Rizka. Apa pendapat Anda tentang budaya positif? Apa itu budaya positif? Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Doni Kasuma. Kalau menurut saya budaya positif itu ya hal-hal yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang diterapkan oleh guru dan siswa dan juga seluruh warga sekolah. Itu saja, terima kasih. Baik, sangat luar biasa sekali. Sebenarnya sangat luar biasa sekali. Apa sih budaya positif itu sudah diterangkan bahwa Bu Rizka sudah menjawab tentang budaya positif. Memang benar sekali adalah budaya positif itu hal-hal yang positif yang akan diterapkan di dunia pendidikan agar tujuannya adalah siswa kita itu dalam meningkatkan karakteristiknya itu penuh dengan hal-hal positif seperti itu. Dan dalam kesempatan ini budaya positif itu menurut daripada yang kami buat itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan secara universal yang diterapkan di suatu sekolah atau instansi. Artinya apa? Yang namanya budaya positif itu hal-hal yang baik, yang tentu hal-hal tersebut kalau kita terapkan di sekolah, maka sekolah itu akan berjalan sesuai dengan harapan daripada yang mana sekarang ini sangat tren sekali, yaitu sekolah mereka belajar yang isinya adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana agar seorang guru itu mampu untuk menerapkan budaya positif di sekolahnya, karena budaya positif itu hal-hal yang baik yang bisa diterapkan oleh peserta didik agar mereka memiliki karakteristik yang tumbuh yang sesuai dengan harapan daripada orang tua dan juga harapan dari pendidikan Indonesia sendiri. Baik. Kemudian untuk selanjutnya kita lihat selanjutnya. Nah, untuk memahami daripada budaya positif itu sendiri, ada 8 karakter sebagai seorang guru itu harus kita miliki Bapak Ibu, di mana 8 konsep inti ini itu sangat baik untuk kita terapkan agar peserta didik kita itu memiliki arah yang tepat ke depannya. Karena
konsep-konsep inti ini itu bisa mengarahkan mereka sehingga nanti akan memiliki kemampuan secara individu untuk mengembangkan dirinya menghadapi suatu tantangan ataupun terjun di masyarakat nantinya ke depan. Yang pertama, poin yang pertama itu disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, kemudian yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi, dan yang kedelapan penghargaan dan hukuman. Jadi 8 konsep ini itu bisa kita terangkan dulu satu persatu agar supaya kita akan mampu nanti menerapkannya terhadap peserta didik kita, di mana bagaimanapun bentuknya kita sebagai guru itu harus mampu mengayomi, kemudian membimbing peserta didik kita untuk menjadi sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Baik, poin yang pertama, slide yang berikutnya, poin yang pertama disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Maknanya apa? Bahwa disiplin positif itu kita terapkan kepada peserta didik agar mereka itu mampu untuk melakukan suatu kebaikan itu berdasarkan dari keyakinan yang mereka punya. Jadi melakukan sesuatu kebaikan itu tidak karena ribut ataupun paksaan. Jadi yang namanya disiplin positif yang akan diterapkan oleh siswa itu akan mengalir seperti apa yang ada, artinya bahwa mereka memiliki kesadaran yang tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Itu yang kita harapkan. Nah, untuk mencapai itu semua perlu bimbingan dari kita sebagai bapak ibu guru agar hal tersebut dapat terwujud. Nah, untuk mewujudkan itu semua maka perlu kita memiliki pemahaman penting tentang disiplin positif itu sendiri. Ya. Yang pertama, ya, kemudian nanti bisa kita gali kembali untuk menerapkan disiplin positif itu sendiri. Untuk slide yang berikutnya, yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu harus dimiliki baik guru ataupun siswa. Nilai-nilai kebajikan itu secara universal itu sudah disepakati oleh seluruh elemen bahwa banyak nilai-nilai dari kebajikan itu sendiri. Yang pertama nilai keadilan, kemudian nilai keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, memiliki kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, sabar, dan lain-lain. Ini adalah nilai-nilai kebajikan secara universal. Ketika nanti nilai-nilai kebajikan ini itu dapat kita terapkan dalam lini kehidupan pembelajaran kita di sekolah, baik itu para guru ataupun peserta didik tersendiri, ini sangat bagus. Dalam artian ketika proses itu sedang berlangsung, maka nilai-nilai kebajikan ini akan tumbuh sehingga membuat peserta didik itu akan mampu untuk secara mandiri untuk meningkatkan disiplin positif yang ada dalam dirinya. Itu harapan dari kita semuanya. Jadi nilai-nilai ini bisa tumbuh pada peserta didik tanpa ada rasa dorongan dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan sebagai seorang guru. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya, kemudian untuk memahami dari menciptakan daripada disiplin positif, kemudian untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada peserta didik, kita sebagai seorang guru tentu harus memahami apa? Memahami kebutuhan dasar sebagai manusia. Kita tahu bahwa guru dan siswa itu adalah manusia yang perlu untuk tahu kebutuhan dasar dari mereka sendiri. Jadi
kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi sekali lagi, segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi dalam hal ini ada lima kebutuhan dasar dari manusia. Yang di sini yang pertama itu adalah dasar kesenangan, kemudian yang kedua dasar kasih sayang dan rasa diterima, kemudian dasar kebebasan, dan yang keempat dasar penguasaan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk 5 dasar ini kami minta Bapak Ibu untuk berpendapat, karena penting, karena kebutuhan dasar manusia itu tentu kita semua tahu. Namun apa salahnya coba saya ingin mendengarkan pendapat dari Bapak Ibu semuanya tentang 5 dasar kebutuhan dasar manusia ini. Kira-kira Ibu Ica bisa ya untuk memberikan pendapat tentang kebutuhan dasar manusia, bahwa ada 5 dasar. Yang pertama bertahan hidup, kemudian yang kedua itu dasar kesenangan melakukan sesuatu, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa ingin diterima, baik ikhlas dan sebagainya, kemudian yang ketiga kebebasan, dan yang keempat itu penguasaan. Jadi dari 5 ini coba Ibu Ica untuk memberikan pendapat mengenai kebutuhan dasar manusia, karena kebutuhan dasar manusia itu ada dalam diri manusia masing-masing. Silakan Ibu. Terima kasih pada Pak Doni atas waktunya. Mungkin di sini saya akan menyampaikan satu contoh tentang kebutuhan dasar manusia mengenai kasih sayang dan rasa diterima. Saya pernah di dalam kelas ada siswa yang seolah-olah ingin meminta perhatian terhadap guru. Mungkin dia selalu ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan, walaupun pertanyaan jawabannya itu masih kurang tepat. Jadi dia merasa ingin caper lah ibaratnya Pak sama guru. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bu Ica, luar biasa atas jawabannya, bahwa memang kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu kalau tidak terpenuhi, maka akan bisa merusak lingkungan. Di sini sudah dicontohkan Bu Ica tadi, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Memang proses dalam kelas saat pembelajaran itu, ketika seorang peserta didik itu tidak mendapatkan yang namanya kasih sayang dari orang tuanya di rumah, itu akan berbeda di sekolah. Mungkin peserta didik itu akan gampang menjahili temannya, kemudian seperti tadi ingin selalu diperhatikan oleh guru. Ada tipe-tipe anak yang berbeda memang. Nah, salah satunya yang dikasih sayang dan rasa diterima ini, itu juga harus menjadi pusat perhatian kita sebagai seorang guru. Karena kenapa? Ketika nanti anak itu berulah ataupun menjahili temannya, mungkin ada dasar kebutuhannya itu tidak terpenuhi, baik di rumah atau di lingkungan luar yang memang selama ini mereka lakukan. Nah, ketika itu terjadi, ya, sebagai seorang guru kita harus mampu untuk menguasai atau memperhatikan sesuatu tersebut. Apa kekurangannya, kebutuhan apa yang belum dimilikinya. Karena kenapa? Ketika seorang guru mampu untuk menguasai atau mengetahui kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh peserta didik itu, maka tidak akan mampu untuk menyelesaikan permasalahannya. Kalau kita sebagai seorang guru tak mampu untuk berbuat demikian, maka kemungkinan nanti pembelajarannya tidak akan berjalan dengan baik. Itu saja untuk yang poin ini, bahwa kebutuhan dasar manusia itu harus dipenuhi oleh individu masing-masing, dan kita sebagai seorang guru itu harus mampu untuk menelaah ataupun memahaminya secara umum ataupun secara khusus. Jadi sekali lagi, bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang ingin dilakukan
untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Untuk selanjutnya, poin yang berikutnya, setelah tadi tentang kebutuhan dasar manusia, itu ada motivasi perilaku manusia. Yang namanya motivasi itu adalah sesuatu yang membuat atau mendasari ya perilaku dari manusia itu sendiri. Karena kenapa? Karena yang namanya motivasi itu akan menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi perilaku manusia yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya siswa ataupun seseorang itu akan melakukan sesuatu karena takut dengan hukuman. Ada juga ya. Kemudian seseorang siswa itu termotivasi berperilaku yang buruk itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya seorang siswa atau peserta didik yang tiba-tiba membolos atau pergi ke kantin saat jam pelajaran. Artinya apa? Dia untuk menghindari ketidaknyamanannya, mungkin dia melakukan hal yang tidak baik itu. Nah, ini yang harus kita motivasikan kepada peserta didik itu agar peserta didik itu memahami dari perilaku yang salah dia lakukan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Artinya, sebagai contohnya, peserta didik itu akan melakukan sesuatu apabila ada penghargaan yang diberikan oleh guru atau orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang poin nomor 3 ini, saya minta ada dari Bapak Ibu untuk memberikan semacam tanggapan ataupun motivasi perilaku manusia yang mengarahkan daripada hal positif atau negatif yang dilakukan oleh peserta didik. Pada Bu Rizka untuk memberikan tanggapan ataupun hal-hal yang Ya, baik, terima kasih atas waktunya Pak Doni. Saya ingin memberikan contoh perilaku yang mendasari motivasi tertentu dari peserta didik ya. Yang pertama itu kan di situ dicontohkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita ambil contoh nih, mungkin ada beberapa siswa yang berangkat tepat waktu ke sekolah itu motivasinya ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, mungkin beberapa waktu dia pernah mengalami keterlambatan dan akhirnya mereka mendapat hukuman untuk membersihkan musola, misal untuk membersihkan kantor. Nah, di kemudian hari mereka berpikir tuh bahwa kalau saya terlambat berarti nanti saya dapat hukuman. Nah, pasti ada contoh yang seperti ini pada dunia pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik itu pasti ada. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sudah sangat sering terjadi pada prestasi di kelas. Ini saya ambil contoh yang lain lagi. Karena mungkin di kelas itu wali kelasnya sering memberikan reward, hadiah. Kalau saat pembagian rapot juara 1, 2, 3 maju ke depan, nanti dapat coklat, dapat kayak piala atau dapat hadiah buku. Nah, itu sebenarnya tidak efektif untuk dilakukan oleh wali kelas ya Bapak Ibu. Jadi nanti ujung-ujungnya motivasi dari siswa di kelas itu untuk mendapatkan imbalan itu. Aku harus rajin belajar nih untuk dapat biar bisa rank 3 besar di semester ini. Nah, itu kan sudah beda lagi ya pada yang seharusnya dilakukan, tidak sesuai gitu.
Nah, ini yang terakhir contoh untuk menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya ambil contoh di sini pada pengukuran tugas mungkin pada pelajaran bahasa Inggris nih ada tugas, dan ternyata Pak Doni sendiri pada hari itu tidak bisa hadir ke masuk kelas karena ada suatu halangan, tapi ada peserta didik yang memang mengerjakan tugas tersebut tepat waktu meskipun gurunya tidak masuk kelas karena memang ada hambatan lain, ada halangan lain. Nah, menurut saya hal tersebut adalah merupakan proses atau bentuk dari siswa tersebut untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi ada atau tidak ada guru hadir ke kelas, siswa itu tetap mengerjakan tugas. Itu saja, terima kasih dari saya. Oke, baik, terima kasih Bu Rizka, sangat luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Bu Rizka yang sudah memberikan ilustrasi tentang motivasi pelaku manusia. Memang sangat benar sekali Bapak Ibu, yang namanya perilaku ataupun motivasi untuk melakukan perilaku itu atau sesuatu hal itu memang selama ini itu kurang kurang pas kalau dilakukan oleh kita sebagai guru kalau kita memberikan hukuman atau penghargaan. Memang benar sekali yang disampaikan oleh Bu Rizka tadi, yang berupaya bagaimana anak itu melakukan sesuatu itu atas dasar dari dalam dirinya sendiri. Artinya ketika dia berbuat sesuatu itu bukan karena semacam hukuman ataupun adanya penghargaan, akan tetapi didasari dari kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka pahami, sehingga untuk melakukan sesuatu itu karena ada muncul dalam diri bahwa secara sadar itu karena dilihat oleh Tuhan dan sebagainya. Mungkin itu ya, sangat luar biasa sekali. Untuk slide selanjutnya kita langsung aja karena waktunya semakin hari semakin siang, ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat dan semakin bagus. Ya, Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua saya dari luar biasa. Sudah datang Miss Hani dan juga Bu Kurnia, terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk kita bisa memahami dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, baik itu disiplin positif, kemudian dasar-dasar kontrol dan sebagai lima kebutuhan dasar sebagai manusia, kemudian yang selanjutnya tadi. Nah, sekarang kita sampai pada poin yang berikutnya, yaitu kita memahami 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Di sini ada 5 poin yang perlu kami sampaikan agar kita bisa menerapkannya nanti pada saat pembelajaran di kelas. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua itu sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, yang keempat itu sebagai pemantau, dan yang kelima itu sebagai manajer. Baik, yang ini kira-kira kita akan perlukan contoh untuk dari 5 poin ini agar kita bisa memahaminya secara menyeluruh. Nah, untuk contoh ini langsung saja saya minta satu orang untuk maju ke depan untuk saya jelaskan poin-poin 5 poin ini seperti apa contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk yang Pak Holid, bantu saya maju ke depan Pak Holid. Baik Bapak Ibu, ini sebagai contoh dari 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Jadi kita punya 5 poin ini sebagai modal kita untuk bagaimana menghadapi siswa yang ada di lapangan ataupun dalam kelas. Contoh Pak Holid ini adalah seorang siswa, ini teman saya nih, teman ngajar nih, tapi posisinya sekarang sebagai seorang siswa dan saya sebagai seorang guru. Jadi ini contoh bagaimana saya memberikan 5 posisi kontrol ini terhadap Pak Holid yang adalah seorang siswa. Jadi seperti ini, Pak Holid ini adalah seorang siswa yang sering datang terlambat ke sekolah,
ke sekolah. Maka ketika nanti Pak Khalid datang, pertama sebagai penghukum ya, sebagai penghukum akan saya berikan pertanyaan. Bentuk pertanyaannya seperti apa, gitu ya. Jadi Pak Khalid sebagai langsung jawab aja sebagai seorang siswa. Siap. Oke. Khalid, Iya Pak. kenapa kamu terlambat hari ini? Kesiangan Pak. Siangan. Ya. Siangan. Oke, bersihkan musola sekarang. Siap Pak. Siap. Nah, itu poinnya pertama. Poin sebagai penghukum. Jadi kemudian poin yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Jadi ketika Khalid ini datang terlambat, maka saya sebagai seorang guru memberi kontrol ini, membuat merasa bersalah, itu akan menyapa dia. Khalid, Ya, kenapa Pak. kamu terlambat hari ini? Siangan Pak. Siangan. Kamu tidak merasa bersalah atas apa yang kamu lakukan ini? Bersalah Pak. Bersalah. Ya. Apa kamu tidak malu dengan orang tuamu yang sudah banting tulang untuk bekerja supaya kamu itu bisa belajar di sekolah? Sebenarnya malu. Malu. Nah, ini poin yang kedua ini adalah bagaimana membuat anak itu merasa bersalah atas apa yang dilakukan. Kemudian Bapak Ibu, poin yang ketiga masih dengan siswa Khalid ya, itu posisi sebagai teman. Jadi kontrol saya sebagai teman itu bagaimana bentuknya seperti ini. Ketika Khalid ini seorang siswa yang terlambat, Khalid, kenapa kamu terlambat? Kesiangan Pak. Kesiangan. Ya. Oke, tidak apa-apa, masuk baik. Siap Pak. Oke, yang langsung masuk. Nah, jadi itu sebagai teman. Tidak nanya dulu bentuk apa memberikan rasa bersalah dan sebagainya. Pokoknya kita sebagai teman. Jadi sebagai teman itu hanya bersalah dan tidaknya sama baik sebelum masuk ke kelas. Iya. Nah, itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat Bapak Ibu, posisi sebagai pemantau. Pemantau ini tahu dari jauh itu Khalid ini adalah datang siswa yang datang terlambat. Sebagai kontrol kita sebagai seorang guru hanya sebatas menanyai alasannya datang terlambat, kemudian hanya sebatas itu, tidak dilanjutkan kemana-mana. Khalid, kamu datang terlambat hari ini? Iya Pak. Iya, kenapa? Kesiangan Pak. Kamu tahu dengan peraturan sekolah Tahu Pak. tidak boleh datang terlambat kan? Ya. Sampai sini tidak memberikan hukuman dan sebagainya, hanya memberikan pemantauan aja secara sekilas memantau bahwa Khalid itu adalah siswa yang datang terlambat. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai manajer, di mana seorang guru itu harus mampu juga memahami yang ini, karena ini sangat terpenting dari 5 posisi kontrol ini sebagai manajer. Ketika nanti Khalid ini sebagai seorang siswa datangnya terlambat ke sekolah, maka seorang guru itu akan mencoba memahaminya sebaik mungkin kondisi dari Khalid yang sebagai peserta didik ini. Maka guru itu bertanya, Khalid, kamu datang terlambat hari ini? Iya Pak. Kenapa kamu datang terlambat? Siangan Pak. Siangan. Oh iya. Baik. Apa kamu merasa puas datang terlambat itu? Dimana sebagai manajer ini, seorang guru itu harus mampu untuk menggali daripada permasalahan seorang peserta didik. Contohnya seperti ini kata-katanya. Khalid, Ya Pak. kamu datang terlambat hari ini? Iya Pak. Terlambat. Kenapa kamu terlambat, Khalid? Karena kesiangan Pak. Kesiangan. Apa kamu sudah tahu dengan kesepakatan sekolah kita yang sudah ada? Tahu Pak. Tahu. Kira-kira poin apa yang sudah kamu langgar pada hari ini, Khalid? Disiplin waktu Pak. Disiplin waktu. Nah, kamu tahu itu. Nah, kira-kira untuk kedepannya apa yang harus kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi? Ya, saya bangun lebih pagi dan malamnya tidak main game Pak, supaya saya bisa bangun pagi dan berangkat lebih awal sehingga tidak terlambat ke sekolah. Oke, siap kamu melakukannya, Khalid? Siap Pak. Yakin? Yakin? Siap? Siap. Oke. Ini kata-kata poin sebagai manajer, yang mana posisi manajer ini sangat bagaimana memiliki hati agar siswa itu tidak merasa terbebani dengan apa yang sudah kita ucapkan. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih.
Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi 5 posisi kontrol yang harus dimiliki kita sebagai seorang guru agar dalam menghadapi peserta didik itu kita mampu menyesuaikan posisi. Dan yang paling bagus dari 5 posisi kontrol ini adalah poin nomor 5, yaitu sebagai manajer, ya, sebagai manajer, tidak menghukum, tidak membuat rasa bersalah, bukan sebagai teman ataupun pemantau. Namun yang paling bagus adalah sebagai manajer. Yang kuat Bapak Ibu, manajer. Oke, terima kasih. Untuk yang berikutnya langsung aja karena semakin siang, kasihan nanti kalau kita lama-lama tidak bisa mengajar lagi nanti ya. Oke, baik. Poin yang berikutnya adalah untuk menciptakan disiplin positif itu adalah dengan melakukan keyakinan kelas. Kalau menurut Ibu atau Bapak, apa sih keyakinan kelas itu? Saya minta satu orang untuk berpendapat mengenai ini, ya. Ibu Yuni, ya. Bu Yuni untuk ngomong pendapat Ibu, keyakinan kelas itu apa, gitu. Ya silakan, Bapak Ibu Yuni. Baik, keyakinan kelas menurut saya itu contohnya yaitu kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru dan para siswa untuk disepakati dan dijalankan bersama-sama, yang bersifat aturan yang harus dipatuhi bersama tentunya. Ya. Oke, baik, sangat luar biasa sekali Bu Yuni. Tepuk tangan untuk Bu Yuni, Bapak Ibu sekalian semuanya. Sangat benar sekali, keyakinan kelas itu adalah kalau menurut Bu Yuni tadi adalah kesepakatan yang dilakukan oleh anggota kelas bersama untuk menertibkan sebuah pembelajaran. Memang dalam keyakinan kelas itu yang pertama itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal atau menyeluruh. Jadi kegiatannya itu kata-katanya atau kalimatnya yang menyeluruh untuk seluruh elemen yang ada dalam kelas itu. Kemudian yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit dan mudah diingat. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Dan tentunya untuk membuatnya itu melibatkan warga sekolah, terutama kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas berarti dibuat oleh guru mata pelajaran atau wali kelas dengan peserta didik yang ada. Artinya apa? Ketika membuat keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas ini itu harus dibuat bersama dan disepakati bersama. Karena kenapa? Karena yang namanya kesepakatan dan keyakinan ini yang akan dilakukan kita setiap hari. Karena kita mengajar di kelas itu Bapak Ibu tidak 1 jam 2 jam aja, tapi bisa sehari, minggu, bulan, tahun dan sebagainya. Oleh karena itu keyakinan kelas itu perlu untuk kita terapkan. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Untuk keyakinan kelas ini kita terapkan di kelas agar pembelajaran kita tertata sesuai dengan apa yang kita sepakati. Contoh kalimatnya seperti apa ya Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan contohnya? Contoh dari kesepakatan kelas. Ya, mungkin Pak Khalid ya untuk bisa memberikan tanggapan mengenai daripada keyakinan kelas itu contohnya seperti apa? Sedikit saja. Ya, contoh keyakinan kelas itu adalah menjaga kebersihan kelas, misalnya. Saling menghormati dan menghargai. Ya, bagus. Ada lagi. Siswa melaksanakan nilai-nilai kejujuran. Mungkin diantaranya seperti itu. Oke. Yang bersifat positif, pernyataan positif. Terima kasih. Ya, baik. Baik, sangat luar biasa sekali. Terima kasih Pak Khalid yang telah memberikan contoh dari keyakinan kelas. Yang benar sekali, keyakinan kelas itu bagaimana untuk menunjang proses pembelajaran itu biar berhasil dari awal semester sampai akhir semester. Jadi keyakinan kelas ini kita buat itu 1 semester sekali. Jadi setiap ganti semester itu akan kita ganti dengan
keyakinan yang baru, karena mungkin di dalam kelas itu akan menemui siswa-siswa yang berbeda-beda. Baik Bapak Ibu, sangat tepat sekali. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, poin yang berikutnya, slide yang berikutnya, setelah keyakinan kelas, yang poin yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, yang namanya segitiga restitusi ini adalah salah satu cara untuk pemecahan sebuah masalah yang dihadapi oleh peserta didik, di mana memang dalam proses pembelajaran kita sebagai guru itu pasti akan menemui yang namanya siswa-siswa yang bermasalah ataupun ada yang masalah dalam kehidupannya ataupun dalam pembelajarannya. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, maka disitulah segitiga restitusi, yang mana segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog antara guru dan siswa yang dijalankan oleh guru dan siswa yang dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Artinya dengan melakukan segitiga restitusi ini, maka untuk siswa-siswa yang menemui masalah itu akan bisa kita gali sebagai seorang guru dengan 3 tahapan Bapak Ibu. Tahap yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan peserta didik. Dari 3 ini langsung saja karena sudah siang ya, sebenarnya ini baru pengen saya dicontohkan dulu ya, bahwa menstabilkan identitas itu adalah sesuatu hal yang harus kita terapkan. Tapi tidak apa-apa sih, coba saya tanya kepada Bapak Ibu guru untuk mengenai poin yang pertama, menstabilkan identitas itu seperti apa, sebelum saya terangkan lebih jauh. Kemudian validasi tindakan yang salah itu seperti apa, kemudian menanyakan keyakinan seperti apa. Kepada Ibu Yuni lagi ya, Ibu Yuni, untuk Ibu Ica ya, oke, Ibu Ica sekarang ya. Ibu Ica untuk memberikan penjelasan tentang 3 tahapan daripada segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Pada Ibu Ica coba kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Doni. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh mengenai segitiga restitusi yang menstabilkan identitas. Nah, misalnya saya sebagai wali kelas mendapat laporan dari guru mata pelajaran bahasa Inggris, misalnya ada siswa yang keluar tanpa izin pada saat pelajaran bahasa Inggris. Terus saya memanggil siswa tersebut untuk menemui saya. Yang pertama tentunya saya akan menanyakan, misalnya pertanyaannya, Rizka, Ibu dengar tadi dari Pak Doni waktu pelajaran bahasa Inggris kamu keluar kelas tanpa izin, alasannya lapar, tapi kamu tidak izin kepada gurunya. Kenapa kamu keluar kelas? Untuk validasi tindakan yang salah, ketika anak tersebut sudah menjawab, "Iya Bu, tadi saya keluar tanpa izin." Kemudian saya memvalidasi tindakan yang salah tersebut dengan, "Memang ya Nak, semua siswa, terkadang siswa itu melakukan kesalahan." Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Ica sudah memberikan contoh dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Dan benar sekali Bapak Ibu yang disampaikan Ibu Ica tadi. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Ica, luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, memang benar sekali menstabilkan identitas yang sudah disampaikan tadi, kemudian validasi yang tindakan salah yang sudah disampaikan oleh Bu Ica tadi. Nah, sekarang poin yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, ini saya minta kepada
Pak Khalid ya untuk memberikan contoh daripada menanyakan keyakinan tersebut. Pada Pak Khalid kami persilakan. Langkah yang ketiga menanyakan keyakinan ini adalah misalnya seorang guru ini bertanya kepada siswa, apakah kalian masih ingat tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama? Ingat? Dijawabnya, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Apa kedepannya yang bisa apakah kamu bisa memperbaiki kedepannya? Sejak kapan, mulai kapan kamu akan melakukannya? Semoga kalian menjadi anak yang lebih baik. Seperti itu Pak, menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan dalam langkah segitiga restitusi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Khalid sudah memberikan jawaban atau contoh dari menanyakan keyakinan. Sangat benar sekali yang disampaikan Pak Khalid. Yang mudah-mudahan nanti ke depannya Bapak Ibu hal-hal tersebut kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja karena sudah semakin siang. Poin yang berikutnya adalah penghargaan dan hukuman. Oke, poin yang ini Bapak Ibu, yang jelas setelah apa yang saya jelaskan dari awal tadi, itu mengarahkan kita mau menuju kemana untuk kedepannya, dalam artian apakah kita mau menjadi seorang guru yang sebagai penghukum ataupun seorang guru yang memberikan penghargaan. Oke, coba nih kalau saya bilang hukuman, no ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang konsekuensi, yes gitu ya. Bareng-bareng Bapak Ibu. Siap semuanya? Siap. Hukuman, No. mantap, luar biasa. Konsekuensi, yes, luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih. Untuk yang berikutnya Bapak Ibu, memang ada bukan rumor deh, suatu tayangan yang ada itu bahwa disamakan yang namanya hukuman itu sama dengan penghargaan. Apakah Bapak Ibu setuju semuanya? Setuju. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Hukuman dengan penghargaan. Adakah kira-kira yang bisa memberikan penjelasan mengenai ini? Tidak ada? Ya. Oke, kalau tidak ada, coba saya akan memberikan kesimpulan mengenai ini Bapak Ibu. Kan sudah siang, ini mungkin ibu-ibu sudah lebih capek semuanya. Jadi Bapak Ibu, penghargaan, hukuman itu memang disamakan dalam dunia pendidikan saat ini. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena yang namanya menghukum itu akan mematikan karakteristik daripada peserta didik. Kalau penghargaan itu bisa membunuh kreativitas pada peserta didik Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena ketika seorang peserta didik itu diberikan penghargaan terus-menerus, jadi ketika nanti suatu saat dengan guru yang lain penghargaan itu tidak ada, maka dia tidak ada antusias untuk bergerak begitu Ibu ya. Jadi penghargaan itu di sini bisa mematikan kreativitas seorang peserta didik, karena kalau tidak dapat penghargaan dia tidak mau berbuat. Kalau tidak dapat penghargaan maka dia tidak mau belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi disinilah disamakan dunia pendidikan saat ini. Kalau bisa yang namanya penghargaan itu sekarang harus dihilangkan, karena itu ujung-ujungnya sama dengan menghukum. Apalagi saat ini program sekolah kita itu adalah program Merdeka Mengajar atau Merdeka Belajar, yang namanya penghargaan itu harus dihilangkan, karena itu sama dengan hukuman Bapak Ibu. Itu aja mengenai ini. Baik Bapak Ibu, setelah penjelasan yang saya berikan tadi, tiba akhirnya pada penutup ini. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu yang memberikan kesempatan, yang mau ikut dalam kegiatan daripada menyebarkan pemahaman positif atau disiplin positif ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan pada kesempatan siang hari ini itu bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri terutama, dan tentunya juga untuk kita sebagai seorang guru bisa menerapkannya di peserta didik, sehingga nanti tujuan daripada kita mengajar yaitu bisa menciptakan peserta didik yang memiliki karakter yang baik, yang berdisiplin, yang berbudaya disiplin sesuai dengan harapan kita dan harapan orang tua dan juga harapan pendidikan Indonesia pada saat ini. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Excuse me, sir. Excuse me, sir. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelas berdoa pada pemberi. Ya, dengan bahasa Inggrisnya ya. Okay, all of my friends and teacher, before we start our English lesson today, let's we pray together. Listen on our faith. Praying, please. Finish. Oke, thank you. Baik anak-anak sekalian, bahwasanya di dalam kita melakukan pembelajaran di kelas itu kita harus membuat yang namanya kesepakatan bersama ya. Jadi kesepakatan kelas bersama. Jadi kesepakatan kelas ini apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan, nanti silakan di angkat tangan dan sebutkan. Nanti sekretarisnya untuk menulis di depan ya. Jadi kesepakatan ini adalah tujuannya adalah agar supaya pembelajaran kita itu terarah, terukur, sesuai dengan proses pembelajaran yang ada ya. Oke. Karena itu coba silakan kalau sekretarisnya mau di depan dulu. Oke, untuk kesepakatannya tidak dari saya, kamu yang sendiri yang memikirkan. Coba boleh satu bangku berdiskusi, kemudian angkat tangan apa yang mau dijadikan kesepakatan kelas kita ini. Kelas kita kelas 11-1 ya. Ya, oke, silakan. Saya beri waktu kepada kalian untuk mendiskusikan bersama. Kemudian nanti menulisnya di depan apa yang sudah kamu sepakati yang akan diterapkan. Ya, silakan. Sekretarisnya siap-siap menulis ya. Silakan anak-anak tidak apa-apa. Kamu apa ya? Khususnya untuk pembelajaran bahasa Inggris yang akan kita lakukan. Kesepakatan kelas 11-1. Ya silakan ya. Yang silakan diskusikan dan angkat tangan kalian. Dan silakan bicara. Saya ingin untuk kesepakatan kelas ini dari kalian dan untuk kalian. Ya. Oke silakan. Ya Pak Anu Begar. Saat izin harus menggunakan bahasa Inggris, Pak. Saat izin terakhir, izin keluar ya, keluar menggunakan bahasa Inggris. Oke, tulis. Satu, buat pertama. Bagus, dengar ya. Jadi nanti seperti itu, kesepakatan kita semua. Kalau keluar kelas itu harus menggunakan bahasa Inggris. Ya, bagus ya. Nanti kita ajarkan bagaimana cara menggunakan bahasa Inggrisnya. Terus yang kedua, siapa lagi silakan? Ya, Agil. Tidak boleh bermain handphone, Pak. Tidak boleh bermain HP. Oke, diganti katanya jangan pakai tidak. Boleh, Pak. Boleh. Silakan. Bukan boleh. Maksudnya itu menggunakan kata-kata yang tidak ada tidak atau jalannya. Tidak ada. Dilarangnya juga. Semuanya kata-kata itu dihindari. Hah? Menggunakan handphone dengan bijak. Oke, itu ya. Terus tidak. Poin nomor 2 itu menggunakan handphone dengan bijak. Artinya pada saat jam pembelajaran kalau tidak ada izin dari guru, berarti tidak boleh menggunakan handphone ya. Benar ya? Silakan lagi yang lain. Bagus lagi tadi ya untuk menggunakan handphone dengan bijak. Yang lain? Ayo pikirkan. Silakan anak-anak. Satu bangku berdiskusi ya. Boleh makan di kelas tapi tidak boleh berarti. Boleh makan di kelas dan tidak diperkenankan ke kantin. Oke, good. Tulis. Nomor 3. Boleh menggunakan apa lagi? Boleh makan di dalam kelas
nanti harus jaga kebersihan ya. Terus masih ada 3, 4. Ya, nomor 4, sama lagi silakan. Nah, jam. Apa tadi apa? Coba ulangi. Jangan tidur saat jam pelajaran. Ya, jangan yang coret. Boleh tidur. Oke, redaksi diganti coba. Jangan pakai jangan. Selain dilarang. Hilangkan lagi tidaknya. Dengan bijak. Apa? Iya, waktu tidur. Dengan bijak. Gitu. Berarti yang gue ya, Pak. Coba yang lain dapatnya gimana? Untuk yang poin nomor 4 itu. Tidur sesuai waktunya. Tidak boleh tidur. Tidur sesuai waktu. Oke, apa ya? Tulis. Tidur sesuai waktunya. Berarti kalau pagi itu kita itu dianjurkan untuk tidak tidur, ya, karena pagi hari itu spiritnya kita untuk belajar. Good ya. Yang kelima, apa lagi? Ayo silakan. Ayo. Oke, silakan Oka. Ya, kesepakatan kelas untuk kamu belajar di kelas ini biar nyaman gitu ya. Gimana? Apa ada permainan dan es krim? Ya. Coba, gimana itu yang ada permainan dan sebagainya? Gimana? Tidak terus. Iya, katakan coba dah. Siapa itu namanya? Gede. Hah? Gede. Ah, gede apa? Gede ya, gede. Kayak dari browsing ya. Hah? Bukan lawan guru. Oh ya. Kata-kata dahulunya di ganti yang lain dulu. Lawan guru bijak. Lawan guru bijak. Berarti saling menghormati satu sama lain antara guru dan siswa ya. Itu poinnya. Apa pernah kau lawan guru? Sering banget. Kau pernah? Oh, kau pernah enggak? Ya, boleh kau berapa? Nah, yo. Melepas alas kaki, Pak. Melepas sepatu. Oh ya, alas kaki. Melepas sepatu saat berada dalam kelas. Sikap membedakannya. Kelas lain gitu ya. Ada yang sudah denda ya, kita enggak ya. Terus nomor berapa lagi? Nomor 7. Biasanya nanti kau bacakan nanti. Jadi maka 7 gitu nanti. Ingat kan? Ya, poin nomor 7. Apalagi silakan. Nah, Rizky silakan Rizky. Ice breaking saat sudah capek atau bosan belajar. Oke, nah. Ice breaking. Ice breaking saat Belajar sudah mulai bosan. saat belajar sudah mulai bosan. Oke, lupa. Jangan bosan deh, jenuh aja deh jenuh. Pada saat belajar terasa jenuh gitu ya. Nomor tadi nomor berapa tadi? 7 atau 8? 10 minimal coba dah 10 biar semangat kita ya. Nomor 8 apa? 8 coba lagi kan? Ini apa tuh? Apa? Silakan kayak
Ayo kayak. Boleh tidak apa namanya tugas yang terlalu banyak tugas tidak terlalu banyak ya kok kakaknya terusnya apa kayak secukupnya apa kayak tidak sedikit saja yang sudah balik dari tempur buat banyak inspirasi ya inspirasinya penting malahan yang lain coba yang lain ayo nah sekarang kakak lagi enggak pak apa ayo toh ya beri silakan beri nah bedakan PR di rumah. Di rumah tidak di sekolah. Oh berarti poin nomor 8 menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu ya. Menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Tidak. Nah, apa lu? Tanda masuk kelas tepat waktu. Oh, ya. Lihat teman gila, masuk kelas tepat waktu. Bagus ya Tanda. Tidak apa-apa yang sudah ada, tidak apa-apa tuh. Kelas kamu. Follow satu lagi. Tidak boleh WC. Soalnya bawa dia umum, yang boleh yang ngatur, yang khusus itu. Lanjut pak. Enggak belajar. Belajar dengan santai. Apa? Belajar dengan santai. Belajar dengan santai. Oh, masuk itu. Ya. Santai ya. Tidak usah buru-buru belajarnya. Fresh nanti ya. Belajar dengan santai. Ya, dulu ya. Oke, coba si ketuanya dibaca dan yang lain ngomong setuju gitu ya. Silakan ketuanya. Setuju. Kesepakatan kelas 1. Yang pertama izin menggunakan bahasa Inggris apabila keluar atau masuk kelas. Setuju? Yang kedua menggunakan HP dengan bijak. Setuju. Kalau tidak, oke ya. Ya. Diperbolehkan makan di kelas, tapi tidak boleh kantin. Yang keempat tidur sesuai waktu. 5 saling menghormati. Yang keenam melepas sepatu atau alas kaki. Yang ketujuh ice breaking saat pelajaran mulai jenuh. Yang kedelapan menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. 9 masuk kelas tepat waktu. Dan yang terakhir belajar dengan santai. Oke, itu semuanya tepuk tangan untuk kalian semuanya. Jangan cari lagi, stop.